Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini siarannya siarannya jam 21 lewat berapa menit ini? Lewat berapa menit nih? Lewat banyak ya ternyata ya. Saya cek dulu ya. Jam 21 lewatnya 43 menit, udah hampir jam 10. Sudah hampir jam 10, tapi oke okay lah. Ini saya lakukan, ini saya buat karena idenya itu pas lagi dapat gitu loh. Yang pertama adalah, ini perbedaan pertama adalah kalau biasanya saya settingannya itu berdiri, sekarang settingannya berubah. Settingannya menjadi datar. Jadi ruangnya agak lebih luasan sedikit nih, bisa menjelaskan mana yang masa lalu, mana yang masa sekarang, mana yang masa depan nih sekarang ya. Belajar dari YouTube. Buka-buka sesuatu di YouTube, kemudian bagaimana cara menampilkan, presentasikan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan lebih baik. Semoga kali ini juga memang diharapkan lebih baik, tapi kalau belum, ya selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan itulah keseruan hari ini, salah satu keseruan hari ini. Dan topik kita hari ini adalah tentang keselarasan. Dan beberapa teman-teman di Facebook juga ngomong tentang atau menuliskan tentang keselarasan. Kenapa topik ini menjadi menarik? Karena terkait dengan dua sesi yang sebelumnya. Yang sesi sebelumnya adalah tentang kegelisahan. Kegelisahan yang kita miliki ini. Kegelisahan yang bisa jadi datang oleh karena punya orang lain yang kita tangkap. Kemudian bagaimana cara kita kemudian mengembalikan kegelisahan yang bukan milik kita ini dengan cara I return it to the sender with consciousness attached. Saya kembalikan ini kepada pemiliknya dengan kesadaran di dalamnya. Dengan harapan itu lalu pemiliknya akan menyadari bahwa ada sesuatu yang semestinya beliau akan selesaikan. Dan ini no judgment state. Ini tidak dalam perasaan, tidak dalam kondisi kita sedang menjudgment orang lain bahwa lu kok nggak diberesin sih masalah lu. Enggak. Ini adalah kesadaran cara pandang kita untuk menyelesaikan hal yang kita rasakan. Dalam hal ini kegelisahan yang kita rasakan. Kemudian di video sebelumnya yang kemarin itu membahas tentang ketika kegelisahan itu punya kita, benar-benar punya saya, lalu bagaimana cara saya menyelesaikan? Bagaimana cara saya menyelesaikan? Yang pertama adalah kita sadari dulu. Kita sadari awareness kita tentang kegelisahan itu ada. Kemudian kita terima, kita sadari, kita terima. Dan penerimaan itu akan menghantarkan kita pada kesadaran kegelisahan itu milik masa lalu, miliknya saya sekarang ini, atau milik saya masa depan. Sehingga kita akan jelas nih mengembalikannya. Kalau itu punya kita, maka kalau itu milik masa lalu, ya saya kembalikan ini ke masa lalu saya. Dan semoga ini lalu bisa diproses di masa lalu saya, diselesaikan. Layaknya seperti kita punya pengalaman kita di masa kecil, kemudian kita belum selesai nih. Makanya kalimatnya kayaknya karena masa kecil belum nggak pernah bahagia nih gitu kan. Masa kecil kurang bahagia, itu kalimat itu pernah muncul kan. Karena sejatinya bisa jadi itu menggambarkan adalah kondisi di mana kita di masa kecil yang belum selesai. Maka kita kembalikan itu pengalaman di masa lalu dan berharap dengan menyatakan itu perlahan-lahan terselesaikanlah pengalaman kehidupan kita di masa lalu. Kita akan nanti bahas tentang juga kedalaman bahwa luka-luka batin yang kita miliki ini juga dibawa dari pengalaman masa lalu. Lalu kita proyeksikan di masa sekarang. Bahkan kadang-kadang diproyeksikannya di masa ke depan nanti. Jauh sebelum kita menjadi dewasa seperti yang kita bayangkan itu. Jadi milik siapakah kegelisahan itu? Kalau itu milik saya, datang dari mana? Dari pengalaman di masa lalu atau dari pengalaman di masa depan?
sesuatu yang kita khawatirkan, jangan-jangan nanti akan seperti ini, jangan-jangan seperti, padahal belum kejadian. Maka menjadi penting bagi kita untuk menyadari itu. Nah, kalau itu memang kondisi realnya terjadi di sekarang ini, oleh karena saya memiliki banyak tanggungan, sudah 2 bulan tidak mendapatkan penghasilan yang cukup seperti biasanya, maka wajarlah kalau itu milik saya sekarang. Kalau tiba-tiba saya harus ngurusin anak saya yang biasanya bangun jam 6 pagi, terus sekarang karena libur, bukan libur, belajar di rumah, kemudian bangunnya lebih siang, itu real kejadian di mana kita temukan memang salahnya sekarang. Masalahnya itu sekarang karena saya belum siap atau tidak siap dengan kondisi belajar dari rumah yang kita memang tidak disiapkan untuk itu. Sehingga kita sungguh-sungguh benar-benar itu adalah problem saya di masa sekarang, kegelisahan saya di masa sekarang. Maka dengan demikian ya kita bereskan itu. Apa hal-hal yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan hal yang sedang kita hadapi? Apa yang membantu kita? Yang pertama adalah ya kita menyadari bahwa ini adalah masalah saya sekarang ini. Dan masalah sekarang ini, kalau itu problemnya di saya, ya kita bereskan di sayanya. Oke, saya menyadari bahwa saya belum siap dengan kejadian ini, sehingga saya harus belajar lagi. Mengubah cara saya dalam berinteraksi dengan anak, mengubah cara saya berinteraksi dengan orang-orang di rumah, termasuk dengan pasangan hidup saya. Karena bisa jadi pasangan hidup kita juga belum dan tidak disiapkan untuk situasi kondisi sekarang ini. Sehingga apa? Itu menjadi pembelajaran kita bersama lagi. Dan memang demikian. Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan ingat lagi, kita memiliki sumber daya internal yang sudah ada di dalam diri kita. Kita memiliki sumber daya internal yang sudah kita miliki untuk menyelesaikan banyak hal yang sedang kita hadapi ini. Nah, apakah sumber daya internal itu sudah cukup atau masih perlu ditambahkan? Tapi setidak-tidaknya kita sudah memiliki sumber daya internal itu. Ya, ini bukan hanya sekedar motivasi, ini bukan kata-kata kosong untuk memberi motivasi pada Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bukan. Ini fakta bahwa kita sudah memiliki sumber daya internal itu yang dibutuhkan untuk kita bertumbuh dan berkembang, kondisi apapun. Bahkan ketika kita semuanya sudah kayaknya sudah selesai dengan yes, oke, ini akan selesai, itu masih ada selalu ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Selalu ada bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Buku bacaan di belakang ini itu akan membantu kita. Bapak Ibu juga pasti punya pengalaman itu. Sumber daya itu bisa datang dari orang tua yang Anda ajak ngobrol bersama, kemudian menemukan impian-impian, sesuatu yang benar juga ya. Ternyata impian-impian itu besar juga yang dulu yang belum terselesaikan di Bapak Ibu, yang harus saya bantu untuk saya selesaikan di masa saya sekarang ini. Nah, kembali ke topik. Bagaimana sekarang kondisinya ketika itu kekhawatirannya saya di sekarang ini? Ya mau nggak mau ya kita temukan apa yang menjadi problemnya. Kalau problemnya itu tentang belum mampu bisa menghandle masalah dan masalahnya adalah membangunkan anak-anak, ya bagaimana caranya kita membangun itu? Apakah dengan cara Bapak Ibu pasti saya meyakini tahu bagaimana caranya. Dan kalau belum tahu caranya bagaimana? Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Mungkin itulah salah satu kenapa kita harus perlu pembelajaran parenting misalnya. Bagaimana cara kita mau mengubah orang lain? Karena persisnya kita tidak akan mampu mengubah orang lain. Kalau dengan paksaan itu juga bukan mengubah, itu memaksa. Dan bahkan di dalam di dalam sesi kursus bersyukur, zona bersyukur, kita menemukan kesadaran bahwa penderitaan itu datang ketika kita ingin mengubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Karena pembelajarannya justru bukan pada orang lainnya, justru pada kondisi kita sekarang ini. Dengan saya dibegitukan itu, apa yang saya bisa pelajari? Pesan apa yang bisa saya temukan di dalam proses saya tidak dipahami, di dalam proses saya kok salah-salah terus, disalah mengerti gitu. Justru di situ dalam keadaan kita yang sekarang ini, apa yang bisa kita pelajari? Karena apa? Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan semakin banyak masalah,
semakin ruang itu terbuka luas. Nah, ketika kita tidak sanggup menemukan itu, ya kita tinggal tanya aja. Googling banyak, YouTube banyak, tutorial itu banyak. Dan kenapa kita menjadi begitu sangat optimis di masa-masa sekarang? Karena apa? Kita memiliki sumber daya internal yang memiliki, dan kita juga memiliki sumber daya eksternal yang luar biasa banyak, berlimpah. Tinggal sekarang justru sekarang itu memilih mana, bukan lagi yang jelek dengan yang baik, bukan. Jadi tantangannya bukan pada yang baik sama yang buruk, bukan. Justru yang baik dan baik sekali. Karena banyak banget di luar sana hal-hal yang ditawarkan tuh antara baik dan baik sekali. Kalau nggak salah, kalau kita salah membuat keputusan, malah justru kita terlalu banyak informasi yang masuk dalam kehidupan kita. Banyak. Yang gratisan juga banyak. Yang berbayar juga banyak. Bahkan kita ditawar-tawarkan kan, kelas Zoom juga banyak, kelas WA juga banyak. Kelas apa lagi? Google Meet juga banyak. WA, Telegram, banyak kelasnya. Sehingga kalau kita masih sempat mengamati di video 40 kalau nggak salah, tentang bagaimana menyusun kurikulum pengembangan diri. Kurikulum pengembangan diri tentu saja datang dari pengalaman. Ada sesuatu yang harus aku pelajari dalam diri saya. Ada sesuatu yang harus saya kembangkan dalam diri saya. Ada sesuatu yang saya sadari bahwa ini sesuatu yang memang harus saya miliki nih. Demi, ingat pelajaran sebelumnya lagi, pada apa persisnya yang ingin saya capai. Tujuan yang ingin saya mau capai itu apa. Nah, kalau kita juga belum tahu pada tujuan yang kita capai, ya kita buat tutorial yang baru lagi nanti. Bagaimana cara menyusun tujuan dan menemukan tujuan itu. Artinya semuanya itu sejatinya sudah ada, sudah tersedia. Tidak ada yang baru di bawah sinar matahari ini. Nggak ada yang baru. Cuma kesadaran kita untuk sampai ke sana, kesadaran kita sampai ke sana, mungkin sebagai pribadi itu kita merasakan bahwa itu yang baru. Karena kesadaran itu memang muncul dan terjadi oleh karena berkali-kali pencerahan baru kita akan menemukan pada titik kesadaran. Dan itu kita tidak pernah akan sanggup menyatakan diri bahwa yes, ini adalah titik tertinggi di mana saya menemukan kesadaran. Enggak. Masih akan ada banyak ruang bagi kita untuk menemukan kesadaran baru. Untuk sampai pada sebuah kesadaran yang terhebat versi kita, itu butuh banyak kali pencerahan-pencerahan. Ngobrol dengan seseorang, berjumpa dengan seseorang, salaman dengan seorang. Ya saya boleh ceritakan aja, mumpung ada Coach Hari ada sedang tadi sempat melihat di sini. Coach Hari dari Semarang. Saya sungguh-sungguh terkesan pada saat waktu itu ada sesi di mana dikumpulkan dalam sebuah komunitas. Dan itu baru pertama kali saya berjumpa dengan beliau. Baru pertama kali berjumpa dengan beliau. Dan itu amazing banget bagi saya. Dan saya memiliki kecenderungan untuk mendekati. Bahkan kalau bisa secara fisik bersentuhan. Karena saya pribadi merasakan ada transfer sesuatu yang itu tidak mudah saya sebutkan. Tetapi ketika saya berjumpa dengan seorang, bahkan ketika saya bisa berjumpa kemudian bersalaman gitu. Bersalaman, apalagi berpelukan. Itu rasanya ada transfer energi yang luar biasa. Seolah-olah sesuatu yang saya dambakan, saya bayangkan itu suatu saat, wow banget nih suatu saat kalau saya bisa berjumpa dengan seseorang ini gitu. Dan itu terjadi. Dan selalu saya bilangkan dalam video kan, dalam Facebook ini kan, perjumpaan itu membawa pesan. Setiap perjumpaan itu ada pesannya. Bagi saya yang memang fisik itu menjadi penting, perjumpaan fisik itu menjadi penting, maka itu bagi saya sesuatu banget. Mungkin bagi seseorang hanya mendengar saja udah cukup. Tapi itu masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi memiliki caranya sendiri. Masih ingat 5 bahasa cinta kan? Masih ingat kan? Proses pembelajaran juga menjelaskan itu kan. Bagaimana proses pembelajaran itu ada yang harus mendengarkan, harus merasakan, membaca buku sendiri. Aku nggak bisa kalau saya itu nggak mendengarkan, nggak membaca, nggak mengerjakan. Itu masing-masing. Udah ada di pembahasan sebelumnya. Apakah perlu tutorialnya? Aduh, mungkin perlu juga. Barangkali kalau teman-teman membutuhkan, tuliskan aja itu.
PTW, Pak Tri, tolong dong tuliskan tutorial bagaimana cara memahami learning styleku. Boleh saja, dan saya dengan senang hati melakukan itu, karena itu pembelajaran juga bagi saya. Kembali ke topik lagi tentang keselarasan. Keselarasan itu termasuk juga pada bagian video yang mau saya bagikan ini. Ketika saya mau membahas tentang keselarasan, sebelum saya buka Facebook ini, saya baca di update status, ada salah satu orang, Kak Willis, ngomong tentang selaras, dan captionnya, gambarnya itu adalah padi yang mulai menguning. Dengan tulisan di atasnya selaras, kemudian gambar padi yang sedang mau menguning menjadi siap untuk dipanen. Tentu teman-teman juga bisa memberikan pemaknaan tersendiri, tapi bagi saya itu luar biasa sekali. Bagi saya intinya adalah ketika saya mau ngomong keselarasan, kenapa kata-kata selaras menjadi nyata dan menjadi peneguhan bagi saya, benar, tepat kali ini ngomong tentang keselarasan. Keselarasan tentang apa? Keselarasan tentang bahwa ketika saya sudah menyadari kondisi kegelisahan saya itu di masa sekarang dengan kondisi tertentu, maka saya menerima perasaan itu dengan sepenuh hati. Mungkin agak sedikit berbeda dengan beberapa metode yang teman-teman dapatkan, karena ada sebagian yang memang mau menolak, ini enggak, pokoknya ini enggak, saya yang pegang ini, lalu membuat afirmasi dan justru afirmasi itu menegaskan, pokoknya aku kuat. Di self talknya ngomongnya menunjukin bahwa oh iya aku itu ternyata nggak kuat gitu loh, ternyata aku juga nggak kuat gitu loh. Nah, di bagian ini artinya apa? Belum terjadi keselarasan antara pikiran, perasaan, dan ketubuhannya. Dan bagaimana cara merasakannya itu kita bahas di nanti. Tapi intinya teman-teman semuanya, kalau hari 2 hari yang lalu kita ngomong yang datang kegiatan dari orang lain, kita udah tahu bagaimana cara membuat itu netral. Dan yang kemarin kita belajar tentang kalau itu memang punya kita kembalikan di masa depan untuk yang punya masa depan, kita kembalikan di masa lalu untuk yang punya masa lalu, kita lalu hidup di masa kekinian. Dan kalau kita punya masalah di masa kekinian, masalahnya apa sekarang? Tinggal dirumuskan saja dan diterima sebagai itu masalah yang harus diselesaikan. Kalau Anda tidak menganggap ini sebagai masalah, maka solusinya nggak akan datang karena dianggap bukan masalah. Dan betapa tidak mudahnya bagi kita untuk secara sadar diri menerima itu sebagai masalah. Karena apa? Ada kondisi di mana kita harus jujur dengan diri sendiri. Dengan ego kita menerima bahwa ini adalah masalah. Dan mari kita hadapi masalah itu dengan kesadaran. Bukan dengan pengabaian, bukan dengan pelarian, bukan dengan sok-sok jago juga. Enggak, kita terima kesadaran bahwa ini ada masalah. Sekarang kita lihat dengan sungguh-sungguh tulus, melihat sebagai masalah yang datang adalah rencana yang terindah buat kita untuk menjadi semakin matang dan dewasa. Karena begitulah cara Tuhan mendidik kita. Begitulah cara Tuhan mendidik kita. Dengan cara seperti itulah lalu kita menjadi matang dan dewasa. Dan kita menyadari bahwa tidak ada masalah yang diberikan oleh yang di atas melampaui batas kemampuan kita. Enggak ada. Apa yang kita lakukan dengan setelah menerima bahwa itu ada masalah? Kepada siapa saya akan bertanya? Angkat telepon. Kepada tidak mudah loh angkat telepon kemudian memberikan saya mau bertanya apakah Anda mau membantu saya. Itu butuh ego yang luar biasa. Butuh ego yang luar biasa harus diturunkan. Maka ketika kita punya masalah berani kita tinggal ketok. Jujur mengatakan dengan diri sendiri. Mintalah maka Anda akan diberi. Apakah kita cukup rendah hati untuk meminta? Pada ujungnya setiap hal yang datang kepada kita tidak ada yang namanya masalah. Yang ada adalah sebuah ajakan untuk bertumbuh dan berkembang. Sejatinya ketika kita menyadari ini bahwa tidak ada yang namanya masalah, itu adalah sebuah soal yang diberikan kepada kita, lalu bagaimana cara kita memecahkan soal itu sehingga
ketika soal itu diberikan tahun lalu, kita remedia. Mari kita kerjakan dengan belajar lebih dulu dan kita bertanya pada orang-orang yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran mereka. Bahkan yang sudah remedial 3 kali mungkin sudah lulus, kita bertanya sama mereka apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini tentang keselarasan membuka kita untuk bertumbuh dan berkembang. Oke, oke, ada masukan beberapa soal yang terputus-putus, mungkin sudah lebih sudah terlalu tidak panjang, sehingga kita selesai di sini dan kita akan bahas. Silakan teman-teman menuliskan hal-hal apa yang perlu kita bahas lagi dengan senang hati. Semoga ini menjadi bantuan kita bersama untuk bertumbuh dan berkembang. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan.